Tahun setengah saya berkarya di Papua, lalu sekarang saya ditugaskan di Tanjung Sakti, Curup, dan juga apa yang nanti akan saya berikan, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi keluarga. Nah, mengapa saya memilih tema menjadi murid-murid Yesus? Tiada lain adalah karena satu hal yang membuat saya miris nanti akan saya sampaikan, bahwa dari pengalaman saya sendiri, keluarga kami 7 bersaudara, saya anak keempat dari 7 bersaudara, dan ternyata dari 7 orang itu 3 orang yang dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Kakak saya nomor 1 itu Projo Palembang, lalu saya SJY, lalu adik saya itu Suster FJH. Dan mungkin kalau tidak menjadi... Nah, pada malam hari ini saya menyampaikan ini kenapa? Karena pengalaman kemarin ketika Ibu Regina meminta saya untuk bercerita tentang karya misi, saya teringat akan karya-karya yang dibuat oleh murid-murid Yesus. Saya membagi 2 misi. Misi yang pertama adalah misi di Papua. Nah, bagaimana misi di Papua itu? Kita lihat bahwa Papua sendiri itu kedengarannya mayoritas Katolik. Tetapi ternyata Papua sendiri itu total penduduknya itu 5,4 juta. Yang asli itu 51%, dan non-Papua atau pendatang itu 49%. Nah, dari jumlah itu ternyata yang paling banyak adalah gereja Protestan. Jadi Protestan itu ada beberapa denominasi, termasuk juga gereja yang asli Papua seperti Kingmi atau Gidi. Nah, Protestan sendiri menempati urutan yang pertama, 3,6 juta. Sementara Islam itu di urutan kedua, yaitu 1,05 juta. Sementara Katolik itu urutan ketiga, hanya 768.000. Nah, beberapa tokoh misionaris yang cukup kuat di Papua itu adalah tokoh yang sering dikenal, yaitu Lekok Darmanville. Dia datang di era tahun abad ke-18, tetapi dia meninggal masih ada pertanyaan apakah dia dibunuh atau apakah dia tenggelam di laut. Lalu tokoh yang kedua dalam misi itu adalah Tillemans, MSC. Nah, Tillemans ini adalah salah satu Romo MSC yang luar biasa. Luar biasanya di mana dia bersama dengan beberapa dokter dari Belanda, dia naik ke daerah Paniai, lalu mewartakan Yesus dengan mendirikan sekolah dan macam-macamnya. Dan dia adalah satu-satunya Romo MSC yang tahu persis, bisa persis berbahasa baik di pantai maupun di gunung. Ini tokoh yang luar biasa. Nah, Tillemans ini dibantu oleh salah satu umat yang cukup dikenal oleh orang Papua, yaitu Aungke. Aungke ini asli dari Papua, yaitu dari pegunungan. Itu secara sekilas. Lalu keuskupan yang ada di Papua itu ada 5 keuskupan. Keuskupan Merauke, Jayapura, Agats, yang kemarin Monsignor Aloy, lalu Manokwari Sorong, dan Timika. Jumlah yang paling banyak karena misi pertama berada di Merauke tahun 1950 itu 395.000. Sementara yang kedua adalah di Timika, di tempat saya berkarya selama 3,5 tahun. Timika itu ada 220.000. Sementara Sorong itu 81, Jayapura 93.000, sementara Agats itu yang paling kecil karena dia berada di pesisir, dan kemarin mungkin Monsignor Aloy itu banyak cerita tentang Agats. Lalu Keuskupan Timika sendiri itu
saat ini sampai saat ini dari tahun 2019 itu masih sede vacante. Sede vacante kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu tahta lowong, belum ada uskup. Baru ada administrator diocesan, yaitu Martin Kuayu. Sementara daerah yang harus dilayani ada 13 kabupaten. Bayangkan saja luasnya itu luar biasa. Saya saja kalau naik ke gunung itu bisa jalan 5 jam, itu jalan kaki menuju ke salah satu stasi atau salah satu paroki. Itu lumayan. Kalau yang gemuk-gemuk, semua peserta ini yang gemuk-gemuk bisa menguruskan badan di Timika dengan jalan kaki 5 jam. Lalu ada 30 paroki dan 5 dekanat. Nah, sementara imam yang melayani di Timika itu sangat terbatas. Untuk imam diosesan saja hanya 28 imam. Sementara imam religius termasuk saya itu 21 imam. Dan ada beberapa kongregasi seperti 8 kongregasi yang berkarya di keuskupan baik di rumah sakit, asrama, sekolah maupun di paroki. Itu gambaran secara umum tentang keuskupan Timika. Jadi sejak tahun 2019 belum ada uskup. Lalu daerah yang harus dilalui yaitu ada di pegunungan, ada di pesisir pantai, ada yang pendatang. Jumlahnya 220.000. Yang paling berat adalah dua-duanya, baik itu di pegunungan maupun di pantai. Kalau di pegunungan medannya yang berat, lalu juga ancaman dari mohon maaf itu OPM atau KKB. Saya pernah pada bulan April kemarin itu ditodong oleh Panglima dari OPM 4 laras panjang kaliber 16 itu todongkan ke badan saya dan ditanya macam-macam dengan bahasa sana. Untung saya masih hidup. Kalau tidak hidup, saya tidak bisa mengisi acara ini. Lalu pernah juga di pesisir. Di pesisir itu bukan hanya medannya yang berat, tetapi juga kosnya yang luar biasa. Pernah saya ke stasi pesisir itu harus bawa BBM untuk PP itu 600 liter. 600 liter sekali jalan. Dan ombaknya jangan seperti di pantai di sekitar Jakarta. Ombaknya itu bisa 4 meter, 3 meter, dan itu berada di punggung ombak. Nah itu bisa bayangkan saja, bukan kapal besar tetapi speedboat. Bisa dibayangkan bagaimana kalau saya hanya depipis itu hanya megang kaki lalu pasrah, mati ya sudah, mati di tanah misi begitu. Itu gambaran tentang umat pesisir dan pegunungan. Sementara yang pendatang memang banyak di kota. Jelas yang pendatang ini pikirannya lebih mudah untuk diajak berkembang dan maju. Sementara umat asli itu coba bayangkan Bapak Ibu mendorong gerobak atau mendorong apa, tapi dalam posisi naik. Bayangkan posisi naik, kalau tidak didorong akan turun, kalau didorong setengah mati, majunya pelan. Seperti itu gambaran misi di Papua. Berkaitan dengan pendatang jelas mudah, tetapi umat asli, umat penduduk Papua itu tidak mudah. Lalu tantangan yang harus dihadapi bukan hanya soal tadi medan, bukan hanya soal kos, tetapi juga soal mudahnya iman mereka. Jadi mereka itu beriman, mengaku diri orang Katolik, mengaku diri murid Yesus, tetapi pada kenyataannya untuk ke gereja itu juga sulit. Lalu juga kasus perkawinan, saya belum pernah selama 3,5 tahun di sana itu menikahkan bujang dan gadis. Belum pernah. Yang saya nikahkan adalah sudah ada anak 3, anak 2, anak 1, anak. Saya pernah itu menikahkan anak 7 bahkan. Itu dengan pesta. Karena apa? Budaya mereka itu
kalau belum punya anak laki-laki belum akan dinikahi. Maka ketika misa di stasi itu biasanya umatnya banyak yang datang, tetapi yang komuni misalkan umat 500 yang datang. Tapi yang komuni paling hanya 100. Lalu juga soal ekonomi, kesehatan, kemiskinan, pendidikan sangat miris. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Papua atau pernah bersama dengan mereka, ya siap-siap muntah. Karena apa? Aromanya khas. Ada yang mandi 3 bulan sekali, kalau di gunung itu bahkan mungkin bisa setengah tahun sekali baru mandi. Lalu juga angka 11 di bawah hidung, hijau, anak-anak. Dan kalau saya memberkati anak-anak itu, tangan saya ini, jempol saya ini, ibu jari saya ini, itu pertama bersih, ketika setelah selesai memberkati anak-anak itu jadi hitam. Tapi tidak apa-apa, menarik untuk karya pelayanan di Papua. Selain itu di daerah Timika itu perang suku masih ada terjadi. Tapi perang suku akhir-akhir ini tidak terlalu kuat. Yang kuat adalah gerakan KKP itu. Lalu juga dari sisi ekonomi, mereka ini adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Bahagianya di dunia bagaimana? Orang yang paling berbahagia adalah tidak pusing akan hari esok. Jadi mereka itu menerapkan doa Bapa kami dengan sebaik-baiknya. Berilah kami rezeki hari ini, untuk hari ini. Punya uang 1 juta, hari ini habis. Punya uang 500, hari ini habis. Enggak pusing, enggak kayak orang Jakarta, enggak kayak Pak dokter dan semuanya yang ikut dalam Zoom ini. Pusing mikir hari esok. Kalau mereka enggak pusing. Itu gambaran secara singkat tentang misi di Papua. Tantangan jelas ada, kegembiraan jelas ada, sukacita ada, harapan juga ada. Tetapi pada kenyataannya memang dibutuhkan bukan hanya fisik untuk pelayanan, tetapi juga hal-hal lain seperti mental, psikis, lalu juga yang jelas tanpa uang juga untuk pelayanan di daerah pesisir itu agak sulit. Itu gambaran misi di Papua secara singkat. Nanti boleh ditanyakan, boleh didalami untuk tanya jawab. Lalu misi kedua yang saya emban, pertama-tama memang saya diminta oleh kongregasi untuk mempersiapkan 100 tahun SCY di Indonesia. Dan kemarin itu kami buka di Bengkulu karena Bengkulu adalah pusat pertama untuk karya zaman Portugis, zaman Inggris. Jadi Bengkulu ini pernah menjadi vikariat. Maka kemarin itu dirayakan 100 tahun vikariat Bengkulu yang kemudian dipindah ke Palembang. Tetapi untuk karya misi di Sumatera sebenarnya ada 3 ordo yang luar biasa. Ordo Teatin. Teatin ini masih ada di mana di Italia. Kalau di Indonesia sudah tidak ada. Ini abad ke-17. Dan ada satu tokoh yaitu Pastor Rika yang dibunuh pada Jumat Agung. Ketika dia datang lalu dibunuh oleh masyarakat asli di Bengkulu, itu Pastor Rika itu dibunuh pada Jumat Agung pas Yesus wafat. Mungkin kalau ini diajukan ke Roma bisa menjadi santo ini Pastor Rika ini. Lalu ordo kedua yaitu Yesuit. Dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya, dengan ilmu pengetahuannya itu bisa menjadikan pondasi yang luar biasa. Pastor Moores yang pertama kali itu datang ke daratan wilayah Bengkulu tahun 1887 termasuk juga Tanjung Sakti. Lalu juga OFM Kapusin itu juga datang. Sementara SCY itu setelah mendapatkan surat dari Paus yaitu Bula
untuk misi di Tanjung Sakti yang waktu itu dikenal sebagai daerah tak beragama di wilayah Sumatera, maka SJY mengirim 4 misionaris tahun 1924 datang ke Tanjung Sakti. Tanjung Sakti itu posisinya kalau dari Palembang itu naik mobil itu 7 jam. Kalau dari Bengkulu itu naik mobil itu 4,5 atau 5 jam begitu. Sementara coba bayangkan Bapak Ibu, waktu misionaris datang pertama kali di Bengkulu, mereka datang dengan jalan kaki atau naik sapi waktu itu menuju ke Tanjung Sakti. Berapa hari, berapa malam dengan kondisi jalan yang tidak terbayangkan pada tahun 1924. Tapi mereka sungguh luar biasa meninggalkan tanah air Belanda menuju ke daerah Tanjung Sakti untuk mewartakan Injil kepada orang asli. Dan ternyata pewartaan para misionaris ini membuat orang asli Tanjung Sakti itu menjadi Katolik. Jadi ada 500 orang waktu itu dibaptis tahun 1924. Dan hanya Tanjung Sakti dan juga Batu Putih di wilayah Sumatera sebagian selatan yang berhasil dibaptis dan memeluk agama Katolik. Lainnya suku asli yang ada di Sumatera itu tidak ada. Yang pertama adalah suku Basmah atau Jeme Dusun, daerah Tanjung Sakti. Itu ada 500-an, bahkan tahun 38 itu sudah dibaptis sekitar 700-an orang. Maka Bengkulu menjadi vikariat waktu itu. Lalu satu suku yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan yaitu suku Batu Putih. Itu mayoritas juga dibaptis. Tetapi perjalanan gereja itu juga terseok-seok. Pada zaman pendudukan Jepang, suku yang sudah menjadi Katolik yang waktu itu berada di Tanjung Sakti, semuanya itu diancam dibunuh. Dan memang sekarang banyak yang kembali menjadi Muslim. Karena apa? Cari selamat. Dan ada beberapa martir yang hilang dan dikuburkan, yang ditemukan itu hanya 3 orang, itu dikuburkan dengan posisi duduk. Itu di Tanjung Sakti. Jadi bagaimana gambaran murid Yesus awal di wilayah Sumatera itu luar biasa perjuangannya. Nah, itu dua gambaran misi yang saya alami dan coba saya gali karena memang ini kepentingannya adalah untuk perayaan 100 tahun SJY. Saya rasa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kalau tadi saya tampilkan gereja yang sebelum misi kedua ini, yang sebelah kanan itu adalah sebelumnya yang tampilannya. Yang sebelumnya itu gereja yang sebelah kanan itu adalah gereja yang dibangun tahun 1930. Masih asli, masih orisinil semuanya, kecuali lantai. Jadi posisinya adalah gereja ini dibangun tahun 1938, diresmikan 1938. Sementara pasturannya juga sama, masih yang saya tempati sekarang itu dibangun sejak zaman itu. Sementara yang slide berikutnya yang ada Romo van Kampen, ini 30 tahun berkarya di Tanjung Sakti. Itu gereja tua kedua yang ada di Pagarjati, yang sekarang sudah dipugar, posisinya tetap sama, bentuknya tetap sama, tapi itu yang tersisa. Jadi dulu wilayah situ adalah wilayah perkampungan Katolik, tetapi zaman Jepang itu dimusnahkan semuanya. Seperti itu gambarannya, bagaimana perjuangannya. Nah, setelah mendengarkan tentang misi pertama, misi kedua yang saya alami,
Lalu muncul pertanyaan, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, pasti jawabannya akan mudah. Senang Bapak Ibu sebagai orang Katolik, senang mana disebut sebagai pengikut Yesus atau murid Yesus? Kadangkala kita jatuh pada jawaban yaitu menjadi pengikut Yesus. Padahal apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam salah satu Orbi et Orbi setelah Angelus, beliau mengatakan satu kalimat yang mengusik saya dan menjadi ingatan saya yang luar biasa. Beliau mengatakan dengan nada yang mungkin agak tegas. Today, there are many Christians, but very few disciples. Saat ini, itu ada begitu banyak orang Katolik, tetapi hanya sedikit yang menjadi murid. Kenapa? Kalau data mengatakan, dari data Vatikan itu dikatakan seperti ini. Jumlah orang Katolik di seluruh dunia itu ada 1,3 miliar. Ada 1,3 miliar terbanyak. Sementara Muslim itu 1,00 miliar. Dan sementara yang lainnya itu hanya di bawah 1 M. Lalu kenapa Paus mengatakan there are many Christian but very few disciples? Memang kita jumlahnya banyak di dunia ini. Mungkin kalau di Jakarta minoritas, apalagi di tempat saya itu minoritas. Tetapi secara jumlah kualitas di seluruh dunia orang Katolik itu banyak. Tapi mengapa Paus mengatakan ada begitu banyak orang Katolik tetapi hanya sedikit yang menjadi murid? Dan prediksi dari data umat Katolik dari statistik Vatikan mengatakan tahun 2040 nanti untuk pertama kali dalam sejarah umat Muslim akan menyalip atau jumlahnya itu lebih banyak daripada orang Katolik. Karena apa? Ya banyak orang keluarga Katolik anak 2, anak 1, anak 3. Jarang yang mau anak 10, anak 12. Coba bayangkan kalau di Jakarta itu semua keluarga muda itu anaknya 10, 10, 10, 10. Coba. Itu jumlahnya akan banyak. Sementara saudara-saudari Muslim bukan hanya istri 1, istri 2, tapi anaknya 7, anaknya 8. Nah kita anaknya 2, 1 jadi romo, 1 jadi suster, habis sudah. Maka tahun 2040 menurut data statistik Roma mengatakan pertama kali dalam sejarah jumlah orang Katolik akan sedikit lebih. Hal berikutnya, kenapa saya angkat menjadi murid? Menjadi murid Yesus pertama-tama adalah kalau saya mengatakan kriterianya apa? One who follows Jesus walking in his footsteps. Yaitu orang yang mau mengikuti Yesus, mengikuti jejak Yesus. Jadi menjadi murid itu bukan hanya senang kalau ada mukjizat, bukan hanya senang kalau ada berkat, tetapi mencoba sadar penuh untuk mengikuti Yesus. Jejaknya, cara hidupnya, attitude-nya, bagaimana hidup dan karyanya. Lalu ciri yang kedua adalah one who is grieved by the personality of Jesus, yaitu punya semacam kebersatuan secara personal dengan Yesus, seperti pokok anggur yang melekat pada ranting yang melekat pada pokoknya. Maka kalau kita mengaku diri sebagai murid, kriteria pertama adalah dengan penuh sadar mengikuti jejak Yesus. Yang kedua adalah bersatu erat dengan Tuhan sendiri. Lalu yang kedua adalah one who wants to put on the mind and the heart of Jesus. Jadi mencoba meletakkan pikiran dan hati kita
kepada atau di dalam Yesus. Karena apa? Seringkali hati dan juga pikiran kita letakkan pada yang lain, pada uang, pada harta, pada jabatan, pada kesombongan, macam-macam. Lalu kriteria berikutnya, keempat, adalah one who prepared to live in radical way of living. Jadi berani untuk hidup secara radikal. Secara radikal itu bukan hanya berarti pergi ke masjid misalkan saja lalu mengatakan, "Wih, percayalah kepada Yesus Sang Juru Selamat." Tidak. Tidak seperti itu. Bagaimana hidup kita sungguh-sungguh secara radikal mengikuti Yesus seperti Pastor Rika tadi yang dibunuh pada Jumat Agung, seperti umat Katolik pada masa Jepang di daerah Tanjung Sakti, ataupun seperti Pater Lekok, Darmanville atau Tillemans. Jadi secara radikal. Yang berikutnya adalah one who is commitment to follow and thus become like him. Jadi punya komitmen yang kuat, seperti suami istri itu punya komitmen yang kuat. Meskipun komitmen itu kadangkala tergoyahkan oleh sesuatu yang manusiawi. Misalkan saja emosi, marah dan seterusnya. Bahkan saya punya pengalaman seperti ini di Papua. Jadi pernah suatu kali saya pelayanan Paskah atau mulai Minggu Palma itu di salah satu stasi di Kokonau namanya, di pantai. Nah, perjalanan yang sepanjang saya sampai, baru mau istirahat, ada mama-mama datang. Pater, mari ke rumah sudah Pater. Saya antara tidur dan juga masih terbangun, itu langsung menemui mama itu. Mama, ada apa? Ada apa? Ada yang bisa dibantu kah? Iya Pater, mari ke rumah sudah. Maksudnya, mari kita ke rumah Pater. Jalan kaki menuju ke rumahnya. Sekitar ya 15-an kilo jalan kaki. Sampai sana dia langsung bilang, Pater, bisa minta tolong doakan anjing saya Pater. Waduh, saya lemas, sudah jalan kaki, sudah capek, sudah agak ini, masih dongkol di hati ini. Tapi saya mencoba untuk menenangkan diri dan mengajak keluarga itu berdoa. Mari Mama, mari Pace, kita berdoa. Dalam suasana yang masih belum bisa terima, saya berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa saya singkat. Suasu. Nek mati matio, nek urip uripo. Lalu salam Maria, Bapa kami kemuliaan. Kalau di bahasa Indonesia kan anjing, kalau mau hidup, hiduplah, kalau mau mati, matilah. 5 menit kemudian anjing itu sembuh dari sakitnya. Lalu mama itu minta ajari doa itu. Lalu saya ajari suasu gaya Papua itu sampai hafal. Nah, Jumat Agung pagi badan saya panas, malaria saya kambuh. Lalu mama itu dengar kalau Pater sakit. Lalu dia mendatangi saya dan kusuk di hadapan saya berdoa-doa yang sama kepada anjing itu. Jadi saya masih menggigil, saya masih panas itu mendoakan saya suasu. Nek mati-mati, aduh dalam batin jangkrik ada umat yang mendoakan seperti ini. Itu kadangkala manusiawi, komitmennya mau melayani, tapi kadangkala karena kejengkelan, kadang ini akhirnya kembali. Jadi sesuatu yang buruk kembali kepada saya. Itu one who is commit to follow Jesus. Lalu ciri berikutnya adalah menjadi murid berarti berani membawa orang lain lebih banyak menuju kepada Yesus. Bukan kepada diri kita, bukan hanya kepada
profesi kita, tetapi kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam kitab suci sendiri sebenarnya dibedakan antara disciples and the crowd. Disciples dan murid. Murid dan pengikut. Murid ini, lihatlah 12 murid ini kemana Yesus pergi, dia selalu ada. Mau Yesus lapar, mau Yesus haus, mau Yesus jalan kaki, mau Yesus itu membuat mukjizat, mau Yesus itu tidur, atau apapun, mereka ini selalu bersama. Tapi lihatlah pengikut. Ketika Yesus membuat mukjizat, dalam kitab suci dikatakan ketika menggandakan roti, banyak orang mengikuti dia. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, banyak orang mengikuti dia. Ketika Yesus menyampaikan ajaran yang bagus, banyak orang berbondong-bondong. Itu ciri pengikut. Nah, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa saya ini ciri murid atau ciri pengikut? Kalau ciri murid, mau ada mukjizat, mau ada berkat, mau ada ini, mau ada itu, saya tetap setia kepada Yesus. Tapi kalau pengikut nggak ada berkat, ya udah pergi. Nggak ada mukjizat, ya udah pergi. Itu secara sederhana perbedaan antara disciples and crowd, murid dan pengikut. Nah, ini hal yang penting untuk melihat bagaimana kemuridan kita, sekaligus juga bagaimana kita hidup sebagai murid-murid Yesus. Kenapa? Kalau saya melihat tantangan keluarga saya dulu, perutusan misi di Papua, perutusan misi di Tanjung Sakti, saya kok yakin bahwa ternyata Tuhan itu selalu memberikan dan punya rencana. Saya membahasakannya, God has a purpose. Tuhan itu selalu punya rencana. Baik ketika kita ada dalam derita, God has a purpose. Ketika kita penuh berkat, God has a purpose. Tuhan punya rencana. Ketika hidup terasa berat, berbeban, God has a purpose. Jadi setiap situasi Tuhan punya rencana. Karena apa? Poin yang pertama adalah karena kita itu spesial di hadapan Tuhan. Karena kita itu berharga, nggak ada bandingnya. Kita masing-masing pribadi punya kekasan. Maka saya berkaitan dengan Tuhan punya rencana ini, hal pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa kita itu spesial. Lalu hal kedua, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya adalah peluang. Maka saya menamainya challenge is opportunity. Bahwa setiap tantangan, setiap hal itu selalu ada peluang. Lalu hal berikutnya, kenapa saya melihat semuanya itu dalam rencana Tuhan? Karena apa? Tuhan itu selalu memberi kesempatan kepada kita. God give us a second chance. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita terpuruk, ketika kita sukses, ketika kita hidup, bahkan masih bernafas, Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Kedua, ketiga, keempat, bahkan jutaan kesempatan diberikan Tuhan kepada kita. Itulah kenapa saya melihat misi ini sebagai satu rangkaian bahwa Tuhan itu punya rencana. Dan kalau kalau rencana Tuhan itu terjadi, pasti akan indah pada waktunya. Dan kalau saat ini pun rencana Tuhan itu belum indah, tenang saja. Waktunya itu yang belum tepat. Rencana Tuhan selalu indah. Kalau saat ini belum indah, waktunya saja yang belum tepat. Nanti kalau waktunya tepat, pasti semuanya akan indah.
Maka berkaitan dengan menjadi murid, ada 4 mutiara yang mau saya sampaikan. Mutiara yang pertama adalah bahwa menjadi murid pertama-tama adalah harus teguh di dalam iman. Kenapa ini saya tekankan? Karena iman ini menjadi pondasi yang luar biasa. Dan pondasi iman ini hanya bisa dibangun, hanya bisa dikuatkan dengan apa yang dikatakan oleh Santo Alfonsus de Liguori, yaitu doa pintu atau kunci menuju surga, kunci masuk surga. Maka salah satu daya membuat iman kita itu kokoh, iman kita itu kuat, yaitu kebersatuan kita dengan Tuhan melalui doa. Tadi saya senang sekali ada anak-anak yang baca dan mendoakan. Saya senang sekali bagaimana menanamkan, tidak tahu siapa tadi namanya itu, yang anak kecil yang berdoa tadi. Menanamkan sejak dini semangat doa. Bahkan dalam gereja sendiri itu ada 3 macam bentuk doa yang bisa kita buat. Yang pertama adalah simple prayer, doa sederhana, doa spontan, doa singkat. Mau kerja, mau pergi, mau ini, Tuhan berkatilah. Mau tidur, Tuhan berkatilah. Tuhan berkatilah. Lalu yang kedua adalah a vocal prayer. Vocal prayer ini lebih pada doa hafalan, doa rumusan seperti tadi Rosario itu adalah salah satu vocal prayer. Doa vokal, jangan sampai yang vokal ini hanya bibirnya saja yang berdoa. Nanti yang masuk surga itu bibirnya saja. Atau ketika kita berada dalam perjalanan yang menakutkan, doa Bapa kami itu menjadi berubah saking cepatnya. Bapa kami jahat, amin. Salam Maria, mati, amin. Itu kalau kelemahan vokal prayer. Doa hafalan atau doa teks, doa yang sudah dirumuskan. Yang berikutnya adalah contemplative prayer, doa kontemplatif. Sebenarnya ini yang menjadi ciri khas dari doa Kristiani atau doa Yesus. Bagaimana kita sampai pada kebersatuan kita dengan Tuhan dalam kontemplasi. Itu berkaitan dengan doa. Bahkan Paus Fransiskus sendiri itu menyampaikan, cobalah setiap pribadi Kristiani, orang Katolik itu punya waktu 3 menit untuk Tuhan. 1 menit bersyukur, 1 menit mohon ampun, 1 menit untuk berkat esok hari. Itu mutiara pertama. Keep strong in faith. Lalu mutiara yang kedua adalah always in your life, selalu dalam hidupmu, coba katakan say thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Jangan diperbesar komplain. Seringkali kita mengeluh. Punya uang mengeluh, punya istri mengeluh, punya anak mengeluh, punya pastor paroki mengeluh, punya tetangga mengeluh, adanya keluhan-keluhan. Stop. Say thank you. Karena apa? Tuhan itu memilih orang yang mau, bukan yang mampu. Maka jangan protes, tetapi berproseslah. Hal kedua, mutiara kedua, always in your life say thank you. Lalu yang ketiga adalah selalulah bersuka cita di dalam hidup. Orang yang bersuka cita, mau bekerja apapun akan diberkati. Keluarga yang bersuka cita itu tanda kekudusan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa keluarga yang kudus jangan dibayangkan doa 10 jam. Enggak. Ketika ada tawa, canda, kegembiraan, rekreasi dalam keluarga, itu tanda keluarga itu bersuka cita dan kudus. Tanda kekudusan sederhana, bersuka cita. Bahkan Paulus sendiri mengatakan gaudete in Domino semper, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan karena itulah yang dikehendaki Yesus. Sebenarnya kekudusan itu nggak usah pusing-pusing, nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Yang penting adalah gaudete
Indomino Semper. Ini saya tampilkan juga bagaimana bersuka cita itu memberi senyuman seperti anak kecil ini. Jangan seperti yang di sebelah kanannya itu. Joyful giving smile. Lalu mutiara, nah ini jangan seperti yang sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri. Itu hidupmu itu akan menunjukkan kekudusan. Lihatlah, meskipun ada kerapuhan, meskipun giginya nggak ada, dia tetap tersenyum. Tapi berbeda dengan sebelah kanan. Jangan seperti yang sebelah kanan. Jadilah seperti sebelah kiri. Ada kekurangan, tetap tersenyum. Lalu yang berikutnya, yang keempat, adalah be holy person. Jadilah pribadi yang kudus. Karena apa? Paus sendiri mengatakan, the identity of Christian is holiness, holiness, and holiness. Identitas Kristiani, identitas murid Yesus adalah kudus, kudus, dan kudus. Meskipun dalam proses menjadi kudus tidak mudah, maka saya katakan di sini, angkatlah tangan. Pasti Tuhan turun tangan. Saya rasa itu saja, sudah lewat 1 menit. Apa yang saya berikan, semoga ini menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga. Dan kalau mungkin ada kesempatan bisa mengunjungi saya di Tanjung Sakti. Itu yang bisa saya berikan, semoga ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Romo Rio yang telah berbagi pengalaman dengan kami di sini. Pengalaman Romo, misi di 2 tempat, di Papua dan di Sumatera, khususnya di Tanjung Sakti. Jadi kami bisa mengerti sekilas pengalaman Romo di sana. Boleh saya rangkumkan sedikit ya Romo, yang hasil perenungan pengajaran Romo pada malam hari ini. Tuhan Yesus datang bukan untuk menjadikan umat Kristen, tetapi menjadi sebagai muridnya. Seperti kata Bapak Paulus, saat ini banyak umat yang Katolik, tetapi sangat-sangat sedikit yang menjadi muridnya. Menjadi ciri murid Yesus adalah mengikuti jejak Yesus. Yang kedua, bersatu dengan Kristus seperti pokok anggur. Yang ketiga, mencoba berpikir dan hati di dalam pikiran dan hati di dalam Yesus. Keempat, berani hidup secara radikal. Dan kelima, komitmen mengikuti dan menjadi seperti Yesus. Menjadi murid Yesus dengan komitmen bukan hanya bergerak secara pasif, yang hanya mau menerima berkat dan hanya menerima mujizat, tetapi harus bergerak aktif, yaitu dengan komitmen menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus, dan melanjutkan misinya, mewartakan kerajaan Allah. Dan ada 4 mutiara yang tadi Romo Rio sampaikan, adalah kuat di dalam iman. Yang kedua adalah selalu mengucapkan terima kasih. Jadi berdoa tanpa mengeluh, tetapi berserah kepada Tuhan. Menjalani proses dengan kesabaran dan ketekunan serta pengharapan. Yang ketiga adalah selalu bersukacita, memberikan senyuman. Dan yang keempat adalah selalu menjadi kudus. Menjadi kudus tidaklah mudah, tetapi kita tetap berupaya karena kita adalah umat Kristiani. Ini Romo yang bisa saya sampaikan, tapi ada quotes dari Romo ya. Rencana Tuhan selalu indah. Kalau tidak indah, berarti waktunya belum tiba. Ini Romo,
yang bisa saya rangkumkan dari hasil pengajaran Romo pada malam hari ini. Ya, waktu telah menunjukkan pukul 9:05 ya Romo. Iya. Bagaimana kalau kita tutup dengan doa dan berkat, lalu nanti kita boleh ya Romo, ada teman-teman yang mau bertanya, Romo Oke, bisa meluangkan waktu sedikit. Ya, boleh. ini Romo ada intensi doa yang mau kami sampaikan ya Romo. Oke. Memohon berkat dan perlindungan, kekuatan, kesehatan untuk Bapak Paus, para kardinal, para Bapak Uskup, dan para imam-imam, terutama imam misionaris di daerah yang sulit. Serta mohon berkat bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Mohon kesembuhan keluarga Love Praying Family dan umat Allah, para biarawan dan para imam yang sedang menderita sakit, agar segera pulih sehat kembali. Pastor Agustinus Yu, Alan Chen, Bapak Edi Sulaiman, Huan Hun Lee, Lydia Sitohang, Ailina Wati, Betty Trendy, Flora Ida Alwan, Vera Sofian, Penny, Leni Kecik, Henry, Faustina Ng Hiam Miao, Maria Tan, Haitung, Loretta, Verena Yuyun Yuliati, Priscilia, Muriani Chandra, Gaudetia Evita Raharja, Herli Mawati, Ferry, Arlina, Silvano cucu Ibu Serli, Ibu Jito, Adela San, Gifli Arion Fisher, Francisca Emi Agusman Titin, dan seluruh intensi doa yang dimohonkan dalam tim doa Rosario. Mohon rahmat kerahiman bagi jiwa Mary Tan di Perth, Australia, dan jiwa-jiwa pada hari ini kembali ke dalam pangkuan ilahi, serta mohon kerahiman dan pengampunan jiwa-jiwa di purgatorium. Mohon rahmat bagi saudara-saudara kita yang diam-diam meninggalkan Kristus, kiranya Allah terus bekerja dalam hati mereka. Dan mohon doa dan berkat untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini, Roh. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu pergulatan hidup kami masing-masing, Engkau tahu beban hidup kami, Engkau tahu kesulitan, Engkau tahu sukacita hidup kami, maka pandanglah kami putra-putrimu yang pada malam hari ini bersatu hati dalam doa dan juga permenungan pada malam hari ini.